Angin berhembus di sela dedaunan, menyapu hamparan rumput hijau, menyapu kabut pagi yang sejuk. Mentari yang mulai hangatkan bumi, tetanaman bernyanyi gembira. Daun-daun kering yang berguguran tak nampak. Mereka terpekur di dalam bak sampah, plastik, dan kaleng makanan. Menangis di pembuangan akhir. Di selokan, ikan koi menari di antara bebatuan berlumut. Tak ada plastik sampah yang bergelayut atau busa yang digoyang alir air. Jemari yang peduli memunguti daun, memunguti plastik yang menanti untuk diolah kembali. Semua tersenyum melihat tanah menjadi rapi. Namun di sudut kali, gerombolan lalat berpesta pora mengerubungi onggok sampah. Ya, sampah dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ya, sampah dari tangan-tangan yang bebal. Onggokan sampah sumber kepengapan, sumber ketidakteraturan. Sadarlah tangan-tangan usil. Kita tidak bisa mewariskan sampah kepada anak cucu. Lalat beterbangan hilir mudik, melayang menyampaikan sukacita, menari dan menyanyi di antara harum bunga plastik. Dari puncak bukit terlihat kelap-kelip market dunia. Ya, puncak bukit sampah, ya dunia lalat dan belatung berebut sisa-sisa sampah. Di sungai berenang beberapa ekor katak yang terlilit plastik di dadanya. Tak lagi hijau badannya, tetapi coklat kehitaman. Alir air tak lagi jernih, busa yang bergumpal-gumpal berlomba dengan katak menuju seberang. Menghirup udara segar menjadi impian. Udara abu-abu menyelimuti semesta raya sampai paru-paru penuh jelaga. Angin pun membawa panas, bukan kesejukan dan kenyamanan yang bertiup menyentuh bahu kita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut timbulan sampah nasional pada tahun 2022 mencapai 69,2 juta ton, yang sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga. Sedikitnya 19,8 juta ton berasal
berasal dari limbah kertas dan plastik. Di sisi lain, Indonesia masih mengimpor limbah kertas dan plastik sebanyak 3,43 juta ton per tahun. Limbah plastik menjadi limbah yang lama terurai. Butuh sekitar 20 sampai 50 tahun agar bisa terurai. Sebagai warga Gunung Kidul, kita bisa melihat kasus di daerah sendiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam Tribun Jogja menjelaskan, setiap harinya ada 30 ton sampah masuk. Mari kita bayangkan, jika dalam seminggu, sebulan, bahkan setahun, akan ada 10.000 ton sampah masuk ke daerah kita tercinta. Mau dibawa kemana sampah ini? Tidak mungkin kan akan dikembalikan lagi ke rumah-rumah warga? Itu baru kasus sampah di satu daerah. Bayangkan saja, ada berapa banyak kabupaten di Indonesia. Kalau sampah bisa mengeluh, pasti dia akan menangis setiap hari. Sampah akan berkata, aku dikumpulkan hanya untuk dianggurkan saja. Malang sekali nasibku ini. Gunung Kidul sebagai kawasan pariwisata bisa menjadi pemicu banyaknya sampah. Kita ambil contoh pantai. Walaupun banyak sekali plakat atau pamflet untuk membuang sampah pada tempatnya, kalau manusianya sendiri nggak sadar, ya sama saja kan? Padahal pantai tanpa sampah akan terlihat indah dipandang. Sebaliknya, pantai dengan banyaknya sampah akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Menurut teman-teman di sini, apakah sampah di kawasan wisata Gunung Kidul sudah bisa dikelola dengan baik? Teman-teman masih ingat berita viral bulan kemarin di Jogja? Ini soal sampah. Masyarakat melakukan aksi pelemparan sampah ke truk DLH. Hal itu terjadi karena efek dari tutupnya TPST di Piungan. Apa yang akan terjadi kalau lahan untuk pembuangan sampah habis bahkan tidak lagi tersisa? Cukup mengerikan kan? Nah, sebagai generasi Z, kita wajib nih untuk mengelola sampah dengan baik. Kalau bukan kita yang mengawali, siapa lagi? Apa sih yang bisa kita lakukan? Mudah aja. Pertama, munculkan kesadaran pada diri sendiri. Contohnya buat teman-teman di sini pastinya pada jajan kan? Kira-kira sampah jajan tadi dibuang entah kemana atau nyari tempat sampah nih? Kalau anak muda keren sih pastinya nyari tempat sampah ya. Eits, kelihatannya simpel. Tapi kalau diterapin ke semua orang, kesadaran ini akan membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Kedua, terapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce mengurangi sampah, reuse mengulang sampah, dan recycle mendorong sampah. Ketiga, ajak kedua poin tadi kepada orang lain. Bisa dimulai dengan orang-orang terdekat.